Oh, apakah ini tawasul dengan Buddha? Minta doa kepada orang Buddha? Atau bagaimana ini? Lagi apa ini saya tidak tahu. Apakah ini lagi beribadah? Atau apa? Entah gimana ini saya mau berkomentar ya. Pusing teman-teman. Di Indonesia itu kenapa gak lepas-lepas dari fenomena-fenomena yang mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Di antaranya seperti orang majelis sholawat dicampur aduk. Di bawah perempuan laki-laki bercampur aduk. Di atas juga campur aduk musikan. Laki-laki di belakang nabuh alat musik. Perempuan depan joget-joget. Santrinya di bawah juga joget-joget. Cowok cewek joget. Pokoknya di Indonesia itu gak lepas-lepas dari campur aduk. Bagaimana kita ini bisa menerjemahkan agama di dalam hidup kita kalau perkara-perkara seperti ini malah dianggap lumrah. Dianggap lumrah. Bahkan di faham-faham mereka yang katanya di belakang ada tulisan Ihya Ulumuddin. Tetapi yang diterjemahkan apa? Yang ditampilkan apa? Membenarkan keagamaan orang lain. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tuh, apa ini? Hidup bagaimana nih? jangan anggap orang itu pergi ke wihara. Dia nyembah Tuhan yang lain. Nyembah patung, nyembah Buddha, nyembah apa namanya salib. Tidak, nyembah Allah. Ada Gus Bocil yang ngomong seperti itu. Enggak, mereka tidak nyembah apa. Mereka nyembah Allah, cuma caranya aja yang beda katanya. Apa ini? Belajar Ihya Ulumuddin, lalu hasilnya seperti itu. Kenapa membawa nama Ihya Ulumuddin di belakangnya? Apakah iya orang yang belajar Ihya Ulumuddin, lalu ujuk-ujuk hasilnya seperti itu kajiannya? Membenarkan semua agama? Atau bagaimana kajian Ihya Ulumuddin? Ini bukan cuma satu-satunya. Seandainya si bocil ini satu-satunya, mungkin hanya di ponpes dia sendiri yang seperti itu. Tetapi Ar-Razi Hasyim sama. Orang yang nggak terima ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Hidup bagaimana nih? Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Wajar Pak kalau kita nyembah Yesus. Karena apa? Yang dilihat itu adalah sisi ketuhanan katanya. Jadi wajar Pak kalau kita nyembah patung. Kalau apa? Kalau kita melihat ketuhanan di sisi patung itu. Sontoloyo. Ngaji kemana? Sampai-sampai punya pemahaman seperti itu. Habib juga seperti itu. Kita cinta orang-orang Syiah. Kita cinta orang-orang Yahudi. Oh, ada salah satu Habib yang ngomong seperti itu. Cinta Yahudi katanya. Semoga kita di sini tambah terbuka ya teman-teman. Pikiran kita, mata kita. Agar apa? Agar kita bisa menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran yang sejati. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian satu video yang sangat-sangat... Langsung ke video. Banser ada banser, oh jelas. Kalau sudah kelihatan ada banser, pasti kita tahu ini aliran apa, ya agama apa ini sudah jelas berarti kita tahu ini. Saya di sini bukan rasis, tapi ini sesuai dengan akidah kita. Tidak dibenarkan teman-teman. Ini cabang apa ini? Ini banser cabang apa ini? Aduh, atau ormas cabang apa ini? Kemarin ada juga beredar orang-orang berjilbab, anak-anak berjilbab diajari masuk-masuk ke gereja dan lain sebagainya. Orang-orang banser mikul-mikul patung Maria atau apa itu. Mau apa? Toleransi itu bukan kita ikut beribadah dengan mereka. Toleransi itu membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Kalau mereka meminta izin kepada kita membangun rumah peribadatan, kita biarkan. Itu toleransi. Toleransi bukan campur aduk. Kristen masuk ke Islam, masuk di situ. Ya, gedombrengan sama-sama dengan orang-orang Islam. Orang Islam masuk juga ke Kristen, dicampur adukkan tradisinya. Apa ini? Apakah hal seperti ini yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Apakah ada di kitab-kitab yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengamalkan perkara seperti ini? Di mana kita menyaksikan banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini, tapi semakin marak. Jadi Masjid Nabawi itu pernah jadi gereja 3 jam sama orang-orang Kristen itu dipakainya di situ.
Jadi Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang Kristen untuk melakukan kebaktian ibadah mereka itu di Masjid Nabawi. Misalkan seperti anggapan bahwa adanya paradoksi atau kontradiksi antara perintah Al-Quran yang melarang untuk melakukan kemusyrikan di dalam masjid, sebagaimana yang berbunyi dalam surah Al-Jin ayat 18, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap umat Nasrani di Masjid Nabawi dalam riwayat terkait, di mana ibadah non-muslim itu kan diklasifikasikan sebagai syirik dalam Islam seperti itu ya. Sehingga di sini ada dua aspek yang akan kita bahas di video kali ini, supaya kita faham maksud dari riwayat tersebut soal kenapa pada akhirnya Rasulullah SAW membolehkan umat Kristiani yang menyembah Yesus itu beribadah di dalam masjidnya. Mungkin itu kan di riwayat itu memang kejadiannya Kristen Najran itu langsung saja ibadat di sana. Dan karena itu Rasul membiarkannya. Kan mungkin saja ada jalur riwayat lain yang menyatakan jika sebenarnya Rasulullah sendiri yang mempersilahkan di sana. Nah, masalahnya teman-teman, para ulama menjelaskan bahwa tidak ditemukan adanya riwayat lain yang serupa dengan riwayat ini dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis lainnya. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan suatu pendapat bahwa hadis ini statusnya munqati, yakni terputus dan dhaif seperti itu. Disebutkan hadza munqati' dhaif. Jadi karena begini teman-teman, riwayat ini kan didapatkan dari Ibnu Hisham, dari Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq mendapatkannya dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Awam. Nah, Muhammad ini adalah cucunya dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi. Jika ia sahabat Nabi, maka anaknya yakni Ja'far ini adalah seorang tabi'in, generasi kedua, dan anaknya yakni Muhammad itu adalah seorang tabi'in. Dengan demikian, maka Muhammad bin Ja'far ini tidak pernah melihat secara langsung peristiwa dalam riwayat tersebut. Buktinya, ayahnya Muhammad yakni Ja'far bin Zubair itu disebutkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, lahir setelah Rasul wafat. Nah, jika ayahnya saja itu lahir setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak mungkin Muhammad bin Ja'far yang anaknya itu melihat peristiwa tersebut secara langsung yang terjadi ketika Rasulullah hidup. Kan logikanya seperti itu. Jadi kemungkinannya teman-teman, Muhammad bin Ja'far ini itu mendapatkan riwayat dari orang lain, dari pendahulunya mungkin seperti itu. Hanya saja masalahnya ialah ia tidak menceritakan dari mana ia mendapatkannya. Sehingga kita tidak mengetahui dari manakah riwayat atau cerita ini diambil oleh Muhammad bin Ja'far tersebut. Maka terputuslah informan rantai sanad namanya. Dalam ilmu mustalah hadis disebut sanadnya itu tidak ittisal sanad, tidak bersambung atau terputusnya sanad, yakni munqati'. Dan riwayat yang munqati itu diklasifikasikan sebagai riwayat yang dhaif. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari menyebutkan suatu pendapat jika riwayat ini dikategorikan sebagai dhaif munqati'. Padahal secara redaksi teman-teman, peristiwa itu seharusnya disaksikan oleh banyak sahabat yang seharusnya membuat hadis ini menjadi mutawatir, menjadi sahih. Namun sayang, karena sanadnya itu terputus dan tidak ada riwayat dari jalur lain yang menguatkan riwayat ini, membuat riwayat ini menjadi dhaif. Nah, kalau begitu apakah Muhammad bin Ja'far ini berdusta? Ngarang-ngarang cerita seperti itu. Nah, faktanya teman-teman, ulama mengomentari jika Muhammad bin Ja'far ini orangnya thiqah, yakni terpercaya. Sehingga dengan begitu tidak mungkin beliau itu berdusta, apalagi ngarang-ngarang. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Taqrib Tahzib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jika demikian, maka peristiwa itu secara faktual pernah terjadi atas nama kesikohan sosok Muhammad bin Ja'far ini. Namun secara pendalilan teman-teman, riwayat ini tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk melegitimasi, khususnya dijadikan dalil untuk membenarkan dan memperbolehkan non-muslim masuk masjid dan mempersilahkan mereka beribadah di sana tanpa ada batasan. Karena sekali lagi teman-teman, peristiwa ini pada prinsipnya itu bersifat kasuistik yang dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Sehingga kita tidak boleh secara sembarangan membawa masuk non-muslim ke dalam masjid kecuali apabila masuknya non-muslim ke dalam masjid tersebut dapat mendatangkan manfaat dan maslahah seperti sebagai tukang, sebagai wartawan, sebagai tamu, atau bahkan mungkin untuk mengenal Islam dan mengajak mereka untuk masuk Islam seperti itu. Dalam sebuah kisah teman-teman yang dikutip dari Sahih Bukhari dan Muslim, dulu teman-teman umat Islam pernah menahan tawanan perang yang non-muslim dalam masjid, namanya Tumamah. Jadi kalau biasanya orang-orang itu menawan tawanan perang itu di penjara, nah ini dalam masjid teman-teman. Kenapa boleh ada orang non-muslim masuk masjid seperti itu? Gunanya adalah agar dia melihat orang-orang Islam beribadah, yang mana tahu kemudian dia juga tertarik dan masuk Islam, kan seperti itu. Begitu pula teman-teman dalam kisah delegasi Najran ini. Rasulullah membiarkannya karena pertama, itu sudah terlanjur, dan yang kedua, supaya hati mereka luluh melihat orang Islam juga salat dalam masjid, dan dengan begitu diharapkan mereka mau ikut ke dalam agama Islam juga. Nah, menurut riwayat juga salah satu dari mereka itu masuk Islam, yakni Quls bin Alqamah. Walaupun sekali lagi, riwayat ini dicap dhaif. Ada apa dengan Islam di Indonesia ini? Kenapa semakin hari semakin perbedaan sudah di mana-mana? Ketika kemarin momen-momen Hari Raya Idul Fitri, banyak sekali orang-orang yang merayakan Idul Fitri mencar-mencar, ya? Mencar-mencar. Pemerintahan baru tanggal 10, ada yang merayakan tanggal 5. Ada yang merayakan tanggal 8, ada yang merayakan tanggal 9, ada yang merayakan 11, 12. Mau bikin hukum sendiri-sendiri. Ada apa dengan pemahaman-pemahaman orang-orang muslim yang ada di Indonesia ini? Kenapa seperti ini cara beragamanya? Kalau ketika kita membahas seperti ini, pertama kali akan digaungkan oleh mereka ini dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Pokoknya seperti itu. Nggak ada kata-kata lain kecuali Wahabi. Kalau seperti ini dasar apa? Inilah kenapa saya memilih
untuk mendengarkan kajian-kajian salafi akhir-akhir ini. Karena apa? Mereka mengajak kita untuk beribadah dengan cara yang sederhana, simple, murni, sesuai dengan hadis sahih, tidak menggunakan hadis-hadis dhaif, apalagi mautu. Karena ketika kita salah menyandarkan kepada beliau, pastinya dampaknya bukan hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya kepada agama secara utuh. Bahwasanya ajaran Muhammad adalah ajaran yang sumbernya lemah, sumbernya tidak kuat, sumbernya palsu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal agama Islam agama yang sempurna. Tidak ada satupun dasar-dasar yang ada di dalam agama Islam berdasarkan kepada sumber-sumber yang lemah. Semuanya kuat, kokoh, dan semuanya bersih melalui proses klarifikasi, validasi yang sangat konkret. Sehingga tidak benar agama ini berdiri di atas pondasi tiang-tiang yang lemah dan tidak kuat, apalagi yang palsu. Terus yang kedua, mereka mengajak kita untuk memurnikan tauhid. Bagaimana caranya? Memberikan pemahaman kita tentang tauhid itu bagaimana caranya? Saya menyimak bagaimana mereka menjelaskan tentang tritauhid. Bukan Allahnya yang dibagi tiga, tetapi cara kita memahami Allah. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu Maha Pencipta. Itu yang pertama. Terus bagaimana yang kedua? Hanya Allah yang disembah. Hanya dengan Allah kita meminta. Gak perlu kita ke kubur-kuburan untuk memintakan doa kepada orang yang sudah mati itu. Jangan kalian berdalil dengan orang-orang yang sudah diwafatkan, mereka hidup di sisi Allah. Lalu kita minta kepada si wali itu karena hidup di sisi Allah. Karena tidak dicontohkan oleh para sahabat ketika Rasulullah wafat. Dan sekarang kita yang masih hidup ini, apakah ini tawasul dengan Buddha? Minta doa kepada orang Buddha? Atau bagaimana ini? Lagi apa ini? Saya tidak tahu. Apakah ini lagi beribadah? Atau apa? Ya tahu saya mau komentar apa sudah. Gak tahu saya. Allah. Saya di sini bukan untuk bermaksud rasis, teman-teman. Tapi kita sebagai orang Muslim harus tegas dalam menyampaikan akidah. Karena perkara akidah ini harga mati. Bukan suatu yang bisa ditawar, apalagi dikolaborasikan dengan keyakinan orang lain.